Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sardini dengan NPM 2229051076, Fakultas Farmasi, Universitas Cut.Nyak.Dien. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen mutu menurut cara distribusi obat yang baik. Sebelum manajemen mutu CDOB itu apa sih? CDOB itu cara distribusi obat yang baik, yaitu pedoman yang mengatur distribusi atau penyaluran obat agar mutu, keamanan, dan khasiatnya tetap terjamin hingga sampai ke tangan pengguna. Pedoman ini diterapkan oleh pedagang besar farmasi atau BPF, serta fasilitas farmasi lainnya seperti apotek dan rumah sakit. CDOB ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyimpanan, pengangkutan, dan penyaluran obat dilakukan sesuai standar, sehingga obat tetap aman dan efektif digunakan. Regulasi CDOB ini di Indonesia diatur dalam Peraturan BPOM RI Nomor 6 Tahun 2020. Nah, manajemen mutu dalam CDOB itu apa sih? Manajemen mutu dalam CDOB yaitu sistem yang menjamin bahwa seluruh proses distribusi obat dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Tujuannya untuk memastikan mutu, keamanan, dan efektivitas obat tetap terjaga selama distribusi hingga sampai ke tangan konsumen. CDOB di Indonesia mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Nomor 6 Tahun 2023 tentang cara distribusi obat yang baik. Regulasi ini mencakup pedoman bagi pelaku usaha dan mendistribusikan obat sesuai dengan standar mutu. Kemudian, ada prinsip-prinsip manajemen mutu dalam CDOB. Yang pertama, komitmen manajemen terhadap mutu. Dan yang kedua, sistem manajemen mutu yang terintegrasi. Yang ketiga, pendekatan berbasis risiko. Yang keempat, peningkatan berkelanjutan. Dan yang kelima, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Selanjutnya, ada komponen utama manajemen mutu dalam CDOB. Yang pertama, dokumentasi mutu. Sistem manajemen mutu dalam CDOB memerlukan dokumentasi yang jelas. Salah satunya seperti kebijakan mutu, yaitu pernyataan tertulis mengenai komitmen terhadap mutu distribusi obat. Yang kedua, ada pengendalian mutu dalam distribusi. Salah satunya seperti first expired, first out atau FIFO, yaitu obat dengan tanggal kadaluarsa lebih awal harus didistribusikan lebih dahulu. Lalu yang ketiga, ada audit dan evaluasi diri. Salah satunya seperti audit internal harus dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap CDOB. Dan yang keempat, penanganan keluhan dan penarikan produk. Salah satunya seperti sistem pengaduan harus tersedia untuk menangani keluhan pelanggan terkait mutu obat. Kemudian, ada regulasi terkait manajemen mutu dalam CDOB. Yang pertama, Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2023 tentang cara distribusi obat yang baik, di mana ia mengatur prinsip-prinsip dan persyaratan dalam distribusi obat agar mutu tetap terjamin, dan menekankan pentingnya dokumentasi, sistem manajemen mutu, dan audit berkala. Lalu yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes Nomor 4 Tahun 2021 tentang produksi dan distribusi obat. Ia mengatur aspek legal dalam distribusi obat, termasuk kewajiban distributor dalam memastikan keamanan produk yang diedarkan. Kemudian yang ketiga, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Ia mengatur peran tenaga kefarmasian dalam menjaga mutu dan keamanan distribusi obat. Terakhir, kesimpulan, manajemen mutu dalam CDOB merupakan bagian penting dari sistem distribusi obat yang bertujuan untuk menjaga mutu, keamanan, dan efektivitas obat sehingga sampai ke konsumen. Dengan penerapan sistem manajemen mutu yang baik sesuai regulasi pemerintah, distributor obat dapat memastikan bahwa produk yang didistribusikan tetap aman dan berkualitas. Sekian presentasi dari saya. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya manajemen mutu dalam distribusi obat. Terima kasih.